A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Saya mau tanya nih, mau nggak dapat rezeki, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu usaha macam-macam, nggak perlu capek-capek, tapi rezekinya datang sendiri, ngalir terus. Mau nggak? Mau dong. Mau nggak Ustadz ya? Mau banget. Ya. Mau banget, Masya Allah, semua pasti mau, Alhamdulillah. Nah ini ada caranya, amalannya juga ada nih. Pastinya hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rezeki nggak kemana, Alhamdulillah. Dengan bintang tamu yang lagi viral banget nih saat ini di media sosial, yaitu Sardi Siregar. Wah mungkin jamaah bingung, Sardi Siregar siapa katanya? Saya pernah nonton. Nah, tapi kan gak semuanya udah nonton. Gini aja deh ya, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang bersangkutan, kita lihat dulu tayangannya yang bikin dia jadi viral. Ini dia tayangannya. Video seorang pria menangis saat memasak viral dan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Video ini pertama kali dibagikan oleh akun TikTok bernama @happy08 pada Senin 1 Februari 2021. Dalam konten tersebut terlihat seorang pria tengah jongkok, sedangkan di sekelilingnya terdapat sejumlah bahan masakan seperti cabai yang belum di-blender. Namun bagian yang mencuri perhatian adalah raut wajah sedih yang diperlihatkan pria tersebut. Belakangan diketahui pria itu merupakan penjual nasi kotak dan saat itu pesanan sebanyak 60 porsi di-cancel atau dibatalkan oleh pembelinya. Diketahui pria yang ada dalam video telah berusaha meminjam uang ke sana kemari lantaran uang DP yang diberikan tidak cukup untuk membuat pesanan nasi kotak tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang, pria tersebut membelanjakan bahan-bahan makanan untuk 60 porsi nasi kotak. Sesampainya di rumah, pria dengan tinggi semampai itu langsung mengolah menu masakan untuk nasi kotak. Namun, si pemesan tiba-tiba membatalkan pesanannya, bahkan tega meminta uang DP yang telah diberikan sejak awal. Alhasil, pria yang terlihat tengah mengaduk-ngaduk bumbu masakan itu terlihat menangis terseduh. Diketahui pria itu menangis lantaran tak tahu bagaimana harus mengembalikan uang DP dan uang pinjaman. Iya ini dia subhanallah ya, kita lihat ini ada orang yang tega banget yang tiba-tiba main cancel aja udah pesen segitu banyak 60 porsi. Sampai orang nih ngutang-ngutang dan alhamdulillah nih buat jamaah yang mungkin belum tahu siapa itu Bang Sardi Siregar ya. Tadi udah lihat tayangannya yang masak sambil nangis. Nah hari ini udah hadir di studio. Assalamualaikum Bang. Sehat Bang Sardi? Waalaikumsalam, sehat Bang. Udah gak nangis? Yang kecil suaranya masih nangis. Enggak. Udah gak nangis ya? sedih, Udah Bang. alhamdulillah ya udah gak nangis. Nih Bang Sardi kita mau tanya nih gimana perasaannya pas ketika tiba-tiba orang yang mesen itu mendadak langsung cancel. Padahal udah ngutang katanya buat modal masaknya, bener ya? Iya, posisi saat itu memang perasaan kalau dibilang bercampur emosi, sakit, kecewa. Tapi kalau mau gimana, kalau udah dibilang ya udah rezeki, udah Tuhan yang ngatur, saya ikhlas aja Mas. Oh Masya Allah. Tapi itu akhirnya masakannya kemana tuh sisanya yang 60? Kemarin saya ada nazar. Ah. Nazar untuk memang udah tertunda untuk membagikan ke anak yatim. Ya mungkin inilah jalannya untuk nazar itu yang saya Allahu Akbar. Jadi ini sebenarnya dikali-kali-kaliku untuk menyelesaikan nasarnya. Ya Allah. Makanya jangan macam-macam. Jangan sembarangan nasar. Terus saya mau nanya lagi. Ini udah dimaafin belum orang yang ngebatalin itu pesanannya? Insya Allah alhamdulillah tulus dari hati sudah dimaafin. Mas. Benar Tapi nih. setelah Benar. itu ada hikmahnya nggak setelah itu terus ada yang gantiin nggak uangnya? Kan berutang waktu itu. Oh itu sempat ngutang seminggu kemudian baru udah dibayar balik? Udah dibayar Oh alhamdulillah ya Allah. Tuh dia tuh jamaah yang ada di rumah. Jadi pada saat kita tiba-tiba memikirkan sesuatu ternyata nggak rezeki itu ya. Jangan sedih. Jangan jadi akhirnya menyalahkan Allah gitu. Nah ini sekarang Ustadz nih mau izin nih. Gimana, Kita ngobrol-ngobrol sambil kita ada ilmunya jadinya nih ya Masya Allah ya. Siap. Ini namanya orang mah kalau mau dapat rezeki itu pasti seneng banget. Yang jelas ya siapapun kalau dikasih rezeki pasti seneng. Tapi berbicara tentang mohon maaf sebenarnya seperti yang dialami Bang Sardi tadi ini nih. Apakah benar sebenarnya pintu utama dari perantara rezeki itu adalah memaafkan. Tapi kalau ada orang yang zolim ya mohon maaf nih seperti kejadian tadi Bang Sardi itu bagaimana kesimpulannya? Mohon izin. Kita bahas aja penjelasannya. kalau gitu. Boleh silakan. Izin, Ustadz, Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Dalam sebuah riwayat tatkala Rasulullah SAW mengatakan tentang siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, banyak sekali. Salah satunya adalah rahimallahu mra'an idza ba'a. Allah merahmati seorang apabila dia samhan idza ba'a, yaitu murah sekali, mudah sekali, tidak menyulitkan kalau dia menjual. Wa idza ishtara, begitu juga saat dia membeli. Wa idza qada, tatkala dia memutuskan. Nah, apa yang dilakukan Bang Sardi tadi, terus kemudian apa yang didapatkannya, jangan-jangan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmatnya. Sehingga dia mudah untuk bisa menyelesaikan apa yang disebut dengan istilah nazarnya tadi. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain tatkala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengingatkan kita semua nih, pedagang, bagaimana sesungguhnya tatkala terjadi dalam bab fikih disebut dengan iqalah. Iqalah tadi, yaitu tatkala ada orang membatalkan, terus dia memaafkan. Apa katanya? Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Orang yang melakukan iqalah, artinya ya mempersilahkan orang tersebut untuk boleh katakan mengcancel, walaupun pada awalnya mungkin siapa yang tidak kecewa, sudah semua dibeli, sudah sebagian dimasak, yang terjadi adalah mengcancelnya secara sepihak. Bahkan dia minta apa tadi? DP-nya. DP-nya balik. Ya Allah, ya Rabbana. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan bukan cuma jalan di mana satu pekan ya tadi Bang Sardi ya, diganti sama Allah ya satu pekan, Iya, Pak. tapi Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan menggugurkan kesalahan dan dosa khilaf Bang Sardi nanti pada hari kiamat. Insyaallah. Karena Amin, ya Rasulullah Allah. mengatakan aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Allah akan memberikan maaf ampunan bagi orang tersebut atas dosa khilaf dan salahnya. Makanya ini jadi tahu kita bab namanya iqalah. Kalau tidak ada kejadian ini, mungkin banyak dari kaum muslimin juga tidak paham apa itu iqalah dan bagaimana nantinya dalam arti di dunia Allah mengganti dan bagaimana Allah memberikan persiapan penggantian berupa ampunan di akhirat buat Amin, orang yang ya Allah. melakukan ini. Masya Amin, Allah, amin. tabarakallah. Amin, ya. Jadi gimana? Maafkan. Adapun kezalimannya tadi, nanti dia yang akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kalau kita sudah memaafkan, ini salah satu dari karakter orang yang akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa wardahuma tatkala mengatakan arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Jika langit sekarang menaungi bumi, andai panjangnya itu ada sekian juta kilometer, maka dia disambung dengan bumi seperti ini. Itu luas kafling orang yang akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Cuma gara-gara Jazakallah khair ya. memaafkan. Cuma gara-gara memaafkan doang. Jadi Luar intinya kalau biasa. misalnya kita sabar ya bisa memaafkan ini, insya Allah membuka pintu rezeki. Kalau kita Insya nggak Allah. bisa memaafkan itu malah mempersempit pintu rezeki Itu kita. dia, Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan nih Bang Sardi udah jauh-jauh datang kemari nih. Silakan, ada yang mau ditanyain gak sama guru kita Ustadz Maulana? Silakan. Ayo Bang. Ustadz, mau nanya nih. Jangan dikagetin Ustadz, ntar dia grogi. Iya Ustadz. Emang Iya. benar rezeki itu ada dua macam ya Ustadz? Ya. Apa bisa kita dapat dua-duanya atau satu saja? Mau Pak? dapat dua-duanya rezeki itu. Orang jauh-jauh datang sini diomelin lagi. Jangan diomelin Ustadz. Kan di orangnya Medan, Iya, orang iya, Medan iya. sama orang Makassar. Iya. Ya, saya Silakan lanjut Ustadz, ya. dijelaskan. Baik, Mohon izin, tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah di hari ini tepatnya tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, 39 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Dan ternyata Mas Sardi nanya sama saya, memang ada dua rezeki? Jawabannya iya. Coba Mas Sardi baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya pecinya kayak Ustaz Sam. Oh iya, kita takut ketuker, salah tanya lagi. Iya, salah nanya. Waktunya Yang sama. baca basmalahnya sama dengan Ustaz Sam. Masya Allah. Iya lah, bismillah sama. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi ada dua. Rezeki itu ada yang sifatnya umum, yakni segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan. Baik itu berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan, dan selainnya itu. Baik itu berasal dari, maaf saya pinjam kata-kata ini, halal maupun yang haram. Itu rezeki semua. Tapi bersifat umum. Dan rezeki ini diberikan kepada siapa? Seluruh makhluk. Seluruh dikasih. Maka rahmannya Allah semua dikasih. Baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik yang taat maupun yang durhaka. Semua dikasih. Semua dikasih. Ini yang bersifat umum. Tapi kata Mas Sardi bagus tadi. Kata Mas Sardi, saya mau dua-duanya. Itu bagus. Boleh nggak? Bisa Boleh, nggak? jawabannya bisa. Semua dapat yang pertama. Nah inilah yang kita usahakan dapat rezeki yang kedua. Yang sifatnya khusus. Yakni rahimnya Allah. Segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Itulah rezeki yang kedua itu. Yang umum sudah dapat, dibagi semua. Tapi ada yang secara khusus. Siapa itu yang membuat kita makin dekat kepada Allah? Karena mohon maaf, tidak semua orang dapat ini. Hanya segelintir orang, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Makanya ibadahlah. Kalau saya mau tanya, dengan penghasilan itu, maaf, nasi kotaknya harga berapa? Harganya 18.000. 18.000. Satu nasi kotak. Satu nasi kotak, berarti ada keuntungan ya. Ya enggak usah disebut keuntungannya berapa, yang penting adalah. Kalau keuntungan itu dimanfaatkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk bersedekah, itulah namanya rezekinya. Jadi rezeki yang khusus. Kalau dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada juga banyak hartanya tapi makin menjauh kepada Allah. Berarti tidak dapat rezeki khusus. Salatnya tidak ditinggal. Jangan tinggalkan salat ya. Masya Allah. Ya. Ustadz Maulana terima kasih banyak atas Ya. penjelasannya. Cuma ada Jazakallah khairan saya kasihan. kan Apa dia tuh? lagi menggoreng, memasak. Jangan masak sambil sholat. Oh iya nggak bisa lah. Bisa. Orang Bisa, masak. Bisa jawab batal sholatnya ngaco katanya. Batal. Tapi gini, ini dari tadi nih kan Bang Sardi ini ngobrol-ngobrol masalah tentang orang yang udah mesen tiba-tiba di cancel. Ustadz Syam lagi ngeliatin aja takut jangan di cancel semua ya Ustadz Syam ya. Lagi mikir-mikir Yang udah Jangan. dipesen kan? Jangan. Itu zolim Tanggal 12 jatuhnya. lu acaranya, jangan Iya di makanya. cancel ya. Jangan Udah pesen ini di di-cancel. resto apa segala macam jangan di cancel. Itu Jangan pasti di cancel. pesannya Pokoknya restonya lanjutkan aja. nangis Jadi ntar. tanggal 12 kan? Iya. Nah tapi Sudah nih asar ternyata. sebelum kita bahas kita lihat dulu ada sebuah tayangan nih tentang lansia penjual nasi yang ditipu dan diambil dompetnya. Ini dia tayangannya. Diketahui Mbah Kinem ini berjualan aneka nasi dan jajanan pasar dengan berjalan kaki keliling di Kampung Poncowolo, Semarang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada seorang perempuan yang memanggil hendak membeli dagangannya. Ia pun kemudian berhenti di pinggir jalan di daerah PKL daerah Banjir Kanal Barat untuk melayani perempuan tersebut. Seorang wanita muda tega menipunya dengan berpura-pura hendak memborong dagangan nenek dua anak ini. Saat itu Mbah Ginem begitu bersemangat, terbayang sudah keuntungannya yang bakal ia dapatkan. Dirinya membayangkan bisa pulang secepatnya dan mengistirahatkan diri. Namun nenek 5 cucu tersebut mengaku curiga karena sebelumnya pembeli yang mengendarai sepeda motor tersebut sempat mengikutinya. Saat berbincang, pembeli tersebut meminta Mbah Ginem naik ke sepeda motornya. Namun karena curiga, Mbah Ginem menolak permintaan pembeli tersebut. Secara tiba-tiba pembeli perempuan tersebut mengambil 70 bungkus nasi dan dompet berisi uang Rp400.000. Ini dia yang dibilang zolim nih ya. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak sadar perbuatannya itu ternyata waduh ini benar-benar merugikan dirinya dia sendiri sebenarnya. Nah sekarang Ustaz Syam kita mau tanya nih. Apa benar seseorang yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak katanya harus melewati dulu fase yang namanya dizolimi. Atau disakiti bahkan ditipu. Seperti yang video yang kita tonton tadi atau mungkin juga seperti apa yang dialami oleh Bang Sardi ini. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, Mas Sardi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Falhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebenarnya mendapatkan kadangkala hidup tuh enggak terlalu mulus. Tapi itu tidak merubah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bilang harus melewati fase dizalimi dulu, ada kok orang yang dari lahir tuh hidupnya enak terus gitu. Ada kok orang yang usahanya tuh nggak pernah bangkrut gitu. Ada juga orang yang kayaknya kelihatannya tuh emang nggak pernah dapat ujian dalam hidupnya. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau melihat daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ini ayat tentang orang beriman yang pasti akan diuji. Ada lagi secara umum semua akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah gunakan redaksi walanabluwannakum, pasti akan diuji semuanya. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian, goal daripada ujian itu bukan setelahnya akan indah, enggak. Tapi goal daripada setelah melewati ujian itu, apakah kita mampu menjadi orang yang bersabar atau tidak. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ujian dalam hidup itu pasti ada Bang Sardi. Urusan setelahnya dapat rezeki nomplok atau enggak, itu urusan bagaimana kita merespon ujian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, rezeki itu beda-beda. Ada rezeki yang sudah umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Itu rezeki secara umum. Ada juga rezeki karena usahanya Bang Sardi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak diberikan kecuali kesanggupan atau yang namanya sesuai dengan usahanya. Dalam surah yang namanya At-Talaq lagi disebutkan, kemudian dalam surah Ibrahim disebutkan rezekinya bisa bertambah lagi dengan cara apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau dia pandai mengatur, berterima kasih dan bersyukur, la azidannakum, aku pasti tambahkan. Dan respon yang terbaik ketika mendapatkan musibah atau dizalimi sama orang lain supaya balasannya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surat Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan kepadanya yang unlimited kepadanya yang tidak pernah dia sangka-sangka. Subhanallah. Jadi yang menentukan bukan ujiannya tapi respon kita terhadap ujiannya. Respon kita terhadap ujian ini juga sangat mempengaruhi. Betul. Ternyata. Nah tapi begini nih, saya pernah dengar ini banyak pendapat umum ya, katanya kalau Siap. seandainya mau mancing rezeki masuk itu nih, jamaah yang di rumah juga sama mungkin nih. Wah. Katanya dengan bersedekah gitu ya kan. Apalagi bersedekah itu di saat kita lagi kekurangan, itu pasti bagus banget tuh mancing rezekinya. Nah tapi pertanyaannya, ini duit pas-pasan nih kira-kira buat 2 hari lagi, dan terus kalau buat sedekah gimana aturannya tuh? Wah, Masya Allah. Jadi kita tuh diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, diberikan akal. Salah satunya untuk berpikir, tapi kita juga diberikan hati untuk bermuhasabah. Insya Allah nanti di segmen 4 insya Allah. Oh, di segmen 4 nanti kita akan Iya. ada muhasabah bersama ya, yang insya Allah nanti ya membuat hidup kita jadi lebih baik, terus juga mempermudah atau memperlancar rezeki. Nah buat jamaah aja sampai ketinggalan nih nanti nih ya, jangan pindah-pindah channel, ikutin terus sampai di segmen 4. Nanti kita dengar jawabannya juga dari guru kita Ustaz Syam tentang pertanyaan saya tadi. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.